Lagi di apart aja. Oh, dia Nggak kemana-mananya. Kalian juga pasti lagi di rumah kan? Di rumah aja lah. Di rumah. Kemana lagi? Iya. Benar. Ini kan kita malam ini kan mau ngebahas tentang film selesai nih. Ya. Jadi kangen syuting nggak sih? Kangen dong. Kangen banget. Ya, kangen syuting ya. Nggak jadi film, Padahal- apa deh syuting aja. Ya, padahal untuk sebuah film ini kehitungnya cepet banget syutingnya. Cepet banget. Oh iya nih. Oh ya? Iyalah. Waktu itu kita syuting ya. Oh, cuma 7 hari gila. Iya. Tapi lo tau gak sih? Waktu kita nge-breakdown scene, Astrada gue bilang gini, nggak mungkin nih bisa kelar mas, dia bilang gitu. Terus gue bilang, lo nggak lihat pemainnya? Mungkin, gue bilang gitu. Ya karena kan lo semua cepet banget kan, cepet banget. Lo ngerasa gak sih cepet? Maksudnya kayak, dan gue termasuk yang nggak seneng ngulang-ngulang adegan. Kalau gue udah dapet ya udah. Iya. Jujur iya, Dokter Iya. Tompi nggak suka ngulang-ngulang adegan. Terus nggak tahu kenapa aku ngerasa mungkin cepet karena kita ngerasanya tuh kayak bukan syuting, kayak kita lagi nongkrong terus bikin video, ngerti nggak? Iya. Nggak ada beban Nah, ini syuting di hati iya. gue gitu ketika gue lagi syuting. Nah, Oh ya? Iya, sumpah. Gue sendiri, gue tadi di interview sama Kompas kan, ditanya gimana kerja sama Tompi. Gue bilang ini gue ya mengagumi karyanya Tompi karena apa? Pertama kan gini, sutradara harus tahu apa yang dia pengen bikin kan. Jadi kalau dia ngerasa emang udah keren, udah cukup, makanya kerjanya cepat. Itu membantu para artis juga. Kan ada yang sutradara juga masih ada yang misalnya udah hari H masih nyoba ini, kayaknya kalau angle ini lebih bagus lagi deh, ulang lagi, tambah lagi. Itu malah bikin lama kan. Jadi menurut gua lu udah tahu lu mau bikin apa, udah dapat menurut lu itu bagus, puas, next. Jadi cepat kebantu juga artis-artisnya. Iya, gue berusaha ngejaga itu sebenarnya. Gue jaga lo jangan kecapean. Mood juga kan, iya mood kan. Iya, capek nggak sih lo adegan kalau pagi, adegannya kalau ciuman terus sih nggak apa-apa ya. Iya, kenapa yang itu nggak diulang-ulang? Iya, kalau adegannya ciuman doang sih nggak apa-apa. Tapi kalau adegannya nangis, marah-marah, capek nggak sih? Capek, Iya kan? capek, bener. Nah, orang-orang tuh banyak yang pengen tahu sih behind the scenes sih tentang apa yang terjadi, bagaimana pencarian karakter kan. Jadi waktu gue milih, gue termasuk yang memilih Anya di sini, gitu. Anya, dan sebenarnya yang nawarin Anya tuh juga Gading sih, ya kan? Ingat Oh ya? Iya dong. Iya, jadi waktu itu kita lagi di skrip udah jadi, terus gue ngobrol ada beberapa nama pemain lah. Nama pemain yang baru muncul baru Gading doang tuh. Terus ini siapa ya? Gitu. Kita ngobrol-ngobrol terus dia bilang nih Anya nih. Lu coba ngomong Anya deh. Gue nggak kenal, gue bilang gitu. Tapi gue lupa ternyata gue pernah kenal. Kita pernah ketemu di salah satu video klip. Iya. Nggak, maksudnya nggak kenal dekat, jadi gue nggak berani ngomong. Gue bilang, Ding, lo ngomong dulu deh. Gitu. Karena nggak takutnya. Karena kan kita pengen nyoba sistem baru kan di sini kan. Gitu. Iya. Dan ternyata thanks God banget Anya mau, dan maunya tuh ternyata bukan sekedar mau sih, benar-benar get into gitu. Itu yang tadi aku cerita gitu, waktu kita lagi baca reading ya, itu Anya tuh udah nggak megang skrip. Masa sih? Nggak mungkin dong. Iya, kamu tuh udah nggak baca karena udah hafal. Hah, yang bener kapan? Iya, jadi kalau yang lain tuh masih bener-bener kayak gini nih. Kalau dia tuh cuma kayak megangnya lirik sekali terus langsung bener gitu. Itu ini banget sih. Keren juga gue ya. Iya. Bercanda guys. Bercanda. Hanya kinclong banget mukanya deh ya. Apa? Ini depan gue lampu. Hanya lagi happy kayaknya, lu lihat auranya, gitu. Oh iya dong. Kenapa? Baru dapat produk dari Dokter Tompi kali. Hah? Baru dapat dari Dokter Belum, Tompi. gue belum ngasih. Nanti gue kasih lo juga. Lo nggak bisa gue kasih ya, Ding ya? Belum. Bentar lagi, bulan depan bisa, bulan depan. Oh, bulan depan bisa ya? Nah, ini Dokter kan, Tompi ya, mau nanya deh. Apanya? Siapa duluan nih? Kita sweet dulu. hanya ladies first. Ya udah, aku mau nanya, kenapa Dokter Tompi tiba-tiba bisa kepikiran buat bikin film yang kayak gini? Maksudnya ini kan kayak tentang orang ketiga, tentang ada perselingkuhan, ya drama rumah tangga. Itu kayak kenapa gitu? Dari sekian cerita yang bisa dibikin, kenapa ini? Gitu.
Nah sebenarnya waktu itu ya kita mikir, sebenarnya gue cuma pengen bikin film aja sih. Ada beberapa skrip, tapi nggak mungkin kita kerjain karena lagi pandemi kan, lagi PPKM waktu itu. Iya. Jadi nggak bisa Iya. syuting dengan banyak pergerakan lokasi gitu. Akhirnya gue bilang sama Darto, Tok, gue pengen syuting tapi skripnya harus yang simple sih, cuma di rumah doang, nggak kemana-mana. Semua kita kerjain di situ tentang apa ya? Tentang perselingkuhan. Karena waktu itu lagi heboh-hebohnya. Lupa. Jangan dibongkar Oh, jadi kayak dong. gitu. Iya. Nah, Anya sendiri Iya, kan? ini kan maksudnya Anya sendiri ini kan bukan kalau dilihat dari foto, dari teaser, lo kan berada di orang yang ketiganya gitu kan. Kan gue suaminya Ariel Tatum. Nah, ini kan maksudnya bukan sosok, bukan image yang baik untuk seorang cewek gitu. Lu kenapa lu mau meranin gitu? Kenapa lu mau ambil? Ya karena ini film aja, ngerti gak sih? Ini kan juga bukan kenyataannya gue mau ngambil suami orang gitu kan. Kenapa juga kayak gue selalu seneng misalnya main film karena gue bisa jadi apapun di situ, tapi masih dalam batas gue ngelakuin ini karena kita mau berkarya bareng, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah, jadi gue bisa bebas ngapain pun. Jadi di film itu gue mau meluk lo kek, mau gue cium pipi lo kek, mau gue jambak kek kepala lo, apa lo gue tampar, itu gue lakukan semua biar filmnya bagus dan gue bebas di situ, bisa lepas gitu, ngerti gak sih? Jadi tuh gue senengnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti nextnya orang ada yang nggak suka sama gue karena itu atau apa, itu terserah. Yang jelas gue udah ngelakuin buat film itu kayak gitu. Kalau sampai ada yang nggak suka, artinya dia berhasil lah. Iya dong. Nah itu iya juga dong. bisa jadi kayak gitu. Artinya saya Iya, kan? berhasil membuat Anda sebel. Emang tujuan saya Iya. bikin Anda sebel nonton ini, gitu kan? Sebel tapi di follow gimana tuh? Iya. Ya kan, Ding. Tapi Ding, kalau gue kalkulasiin komentar orang so far ngeliatin trailernya, semua komentar Trailer. itu rata-rata satu. Apa? Gading menang banyak. Wah, itu gimana, Ding? Sampai ada yang ngomong gini. Sorry, ini mungkin agak personal ya. Di kehidupan nyata lo boleh kalah, tapi di film lo menang banyak, bro. Anjing. Iya. Yang pertama gue mungkin harus terima kasih sama Darto yang udah nulis cerita keren banget. Dan Tompi yang mengeksekusinya dengan baik sekali dong. Jadi ya maksudnya nggak sebagai pemain, kalau sebagai pemain bukannya apa ya, ngambil keuntungan dari scene-scene yang kayak begitulah gitu, scene-scene intim, scene-scene apa mesra-mesra gitu, karena memang scene itu ada kayak begitu tidak dibuat-buat, karena hubungan suami istri ya memang seperti itu. Hubungan suami istri begitu, terus kenapa dia bisa berlari ke orang lain, ya harus digambarkan juga ya seperti apa gitu kan. Nggak mungkin yang sama suami istri totonya selingkuhannya cuma pegangan tangan, nggak mungkin. Itu kan turun banget, ngapain. Jadi kalau dibilang menang banyak, emang menang banyak, ya gimana dong, Lucky Me. dan ya ada ya banyak tim Ariel, banyak tim Anya. Ini emang filmnya seseru itu dan ini memang real banget. Emang ini bisa terjadi atau mungkin sudah pernah terjadi di lingkungan terdekat kita juga gitu kan. Tapi familiar gak sih? Tapi pasti kalian punya teman-teman cowok seumuran kalian yang mungkin menjadi Mas Broto. Ada lah, pasti. Ada ya? Gak mungkin gak ada kan? Ada ya? Ada. Ada gitu. Maksudnya realita kehidupan rumah tangga yang seperti itu, yang tidak harmonis, yang ada orang ketiga segala macam, itu benar-benar ada di depan mata kita gitu kan. Dan ini kan ditulis sama Darto. Ini kan fiksi ya, maksudnya tulisan Darto gitu. Tapi gue yakin dia di bawah alam sadarnya dia pasti ngeliat dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang udah pernah dia lihat. Ya, dan yang dia lihat itu elu, Nyet. Anjing. Makanya gue nggak perlu casting ya. Wah. Gokil. Tapi ini film gila banget. Maksudnya drama yang menurut gue kuat banget dan real banget skripnya. Iya, jadi kemarin tuh ada salah satu komen yang menarik sih dari gue, di forward sama satu temen, link YouTube
dari Visinema yang memperlihatkan trailer, ya kan? Mm-mm. Udah gitu, ada yang komen gini, ah ini mah klise banget, drama rumah tangga, gitu. Sederhana banget, gitu. Nah terus gue bilang, ya gue sih nggak ngebales di situ ya, tapi ini menarik sih. Gue ngelihat dari segi sinematografi dan dunia perfilmannya ya, Ding ya. Hanya kita itu sering terjebak pada saat bikin film itu ya, sering terjebak pengen bikin berangkat dari ide yang extraordinary. Idenya rumit gitu, tapi jadinya malah filmnya ini apaan sih gitu. Nah padahal sebenarnya gue rasa kita harusnya berangkat dari apa yang kita lihat gitu. Benar, yang Hal-hal paling dekat. sederhana, iya kan? Lu lihat deh film-film Hollywood tuh, kecuali yang film-film futuristik ya, yang tentang bulan lah, Star Trek dan lain-lain, yang which is nggak mungkin nggak begitu gitu. Tapi film-film lain yang tentang kehidupan, mereka cerita tentang apa yang ada di sekitarnya dia gitu, dan menarik. Iya. Gitu, point of view-nya jadi menarik gitu, ya kan? Gitu. Nah, justru begitu pas nonton, anjir ini banget ya, gitu. Nah itu malah selesai nonton tuh malah berkesan gitu ya. Jadi ada ceritanya. iya. Ceritanya nggak selesai sampai pas film habis gitu. Tadi tuh ada Kesa editornya kita. Mantap. Selamat malam Bapak Kesa. Malam Bapak Kesa. Dia termasuk salah satu orang yang muter otak gimana cara supaya film ini enak dilihat ya. Ini kan film kedua lo nih, Tom. Feature film kedua lo nih. Ini kan feature film kedua lo nih. Ya. Maksud gua, pastinya Pretty Boys punya tantangan sendiri, ini tantangan sendiri. Nah, tantangan yang di sini apa nih? Oh iya, bedanya apa berarti, Dok? Wah, di sini tuh yang paling berat ya, Ding. Lokasi syuting yang sempit. Iya, betul. Dan di situ-situ aja, tapi nggak boleh membosankan. Betul. Gitu. Itu sih. Jadi gimana caranya pergerakan kamera, angle, dan gue memanfaatkan apa yang ada, nggak boleh membosankan gitu. Gitu. Anya kan udah pernah terlibat di beberapa film ya sebelumnya, Anya ya? Iya. Iya kan? Dan ngerasa capek ya kalau syuting ya. Tapi di sini nggak ya? Ini kayak lagi nongkrong dibilangin tadi, kayak lagi nongkrong, tahu udah kelar gue syuting ya udah gue balik ya gitu. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih ya, ada titipan pertanyaan. Gading dan Anya, lo berdua, Gading dulu deh. Gitu. Apa tuh pertanyaannya? Ada nggak hal kenapa? yang lo masukin sebagai karakter di sini, Ding? Tunggu ya, hal personal yang gue masukin yang jadi karakternya Broto. Bukan ini ya, bukan pengalamannya ya, tapi maksud gue karakter. Gue tuh sebenarnya aslinya orangnya begini. Nah, di film ini gue begini gitu. Atau malah berlawanan? Ada lah, Deng. Gak ikut campur, sementara gue nggak. Orang tua gue tuh memberikan gue kebebasan, apalagi pas sudah kawin. Broto, Ding, sinyalnya habis pulsa kali, Ding. Iya, Ding. Ding, sinyal lo habis pulsa. Padahal lagi seru loh. Iya, sengaja dia udah aman lu? Iya, sinyal lo putus-putus. Cek. Kita ulang, Ding. Tunggu. Oke, udah belum? Sengaja ya diputus-putusin. Better nggak? Nah, oke. Better nggak? Better lah. Better. Gimana? Ya, nyangkut lagi, Ding. Ya udah, hanya dulu aja deh. Ada nggak sinyal? Mana? Tuh udah nanggung. Udah belum? Hanya dulu. Hanya. Ya, oke. Apanya? Ada karakter
ada karakter personal nggak yang lo coba kawinkan di perannya Anya di sini? Udah gitu kebetulan namanya Anya lagi ya. Iya, itu dia. Kenapa ya si Mas yang namain tuh berarti Dokter Tompi apa Mas Darto? Darto. Darto ya. Kenapa ya namanya Anya? Oke. Anyway, karakter yang gue kawinkan dengan karakter Anya yang di situ mungkin lebih ke cara gue nge-treat cowok kali ya. Kan kayak di situ kalau bisa dilihat gue itu nge-treat Mas Broto tuh kayak gue tuh manja. Gue tuh kayak misalnya selertinya gue. Nah hal-hal yang itu-itunya gue masukkan ke si Anya yang ada di film Selesai ini gitu loh. Karena memang misalnya ketika gue lagi berduaan sama cowok gue misalnya lagi di mana gitu, lagi nempel-nempel gelendotan ya mungkin gue kayak gitu sebenarnya gitu loh. Cuman ini gue masukin Anya yang itu ke sana kayak gitu sih kalau aku sih Dok. Nah, terus karakter yang enggak, yang mana? Ada nggak yang ini nggak gue banget sih sebenarnya? Yang mana ya Din? Udah belum? Yang enggak. Yang enggak. Enggak, yang Ya duh, Gading kayak omongannya seru tapi nge-lag nih. Apa? Ian tahu nih Gadingnya. apa? Tunggu, wait. Apa perlu kita endorse? Yang gua tahu yang Anya. Enggak, rumah ini rumah gue nih. Bukan sinyalnya. Udah denger belum? Udah. Udah jelas belum? Udah. Yang enggak Anya banget, yang enggak banget tuh Anya enggak bakal ikut campur rumah tangga orang kalau aslinya. Iya sih itu. Iya dong, tolong dong. Iya. Iya. Itulah. Oke. Terus tapi Berarti apa ya yang enggak aku banget ya? Paling itu yang aja sih, Dok. Kalau lo apa Ding? Tadi Ding. Ya kalau si Broto manja, orang tuanya masih ikut campur dalam ke rumah tangganya. Lo emosional nggak Ding? Gua tidak se-emosional itu. Gua malah lebih kalau gua marah gua diem. Kalau Broto marah dia mau berargumen. Itu beda banget. Terus, waktu lo memerankan peran Broto yang mungkin bertolak belakang cara mengantisipasi masalah, artinya kan lo harus berakting kan? Nah, lo membayangkan seseorang nggak waktu lo memerankan peran yang berlawanan itu? Maksud gue, gue ngelihat si misal Al Pacino waktu marah atau ngelihat Richard Gere waktu marah, gitu. Ada gitu-gitunya nggak? Iya, ada. Jadi sebagai aktor kan referensi banyak ya. Maksudnya bukan menjadi Al Pacino tapi referensi kalau orang marah tuh seperti ini walaupun mungkin tipe marah gue mungkin beda. Jadi itu sambil dikawinkan dengan skrip yang ada dan maksudnya diterjemahin dengan situasi yang ada gitu. Jadi kalau misalnya gue marah tuh karena lawan mainnya ngomong gini, gue harusnya ngomong gini gitu. Jadi memang dikawinin gitu. Oke. Itu serunya jadi seorang aktor adalah itu bisa jadi apa aja. Iya benar. Oke, ini mungkin pertanyaan gue klise sih ke kalian berdua sih. Kan kalian dua-duanya udah ngelihat preview terakhir kita ya, walaupun belum final ya. Preview terakhir. So, what do you feel? How do you feel? Aduh, gua. Gimana ya? Menurutmu orang harus nonton? Apa? Anya dulu. Aku dulu. Aku tuh pas ngeliat awal-awalnya kayak kok nih keren banget ya lightingnya apa segala macam. Menurutku waktu itu pas aku baru nonton, kok kayak film Perancis sih, kayak bukan film Indonesia. Aku mikirnya gitu waktu itu pas awal. Nggak tahu kenapa kayak beda banget lagi nih apa tampilannya sama film-film yang ada di sini gitu ya, yang mostly produksi sini seperti itu jarang banget kalau dari aku gitu. Dari Dokter Tompi dari mainin lightingnya apa segala macam, dari ngewarnainnya kayak gitu-gitunya sih. Kayak ini kok art banget ya filmnya, aku ngerasa gitu sih waktu itu. Kalau lo gimana Ding? Kalau gue yang pasti gue pertama pasti ngerasa beruntung lah gue diajak di tim ini gitu, karena ini menurut gue ini film yang paket komplit banget. Maksud gue gini, dari ceritanya ini kan bisa dibilang film vulgar, maksudnya vulgar skripnya, vulgar adegannya, tapi maksudnya vulgarnya
vulgarnya itu bukan vulgar memang mengada-ngada, ini vulgar karena ada memang relate-nya seperti itu, kejadiannya memang seperti itu. Jadi ini memang apa adanya gitu. Ini skrip yang apa adanya gitu, dibuat bagus banget sama Darto. Terus dieksekusi bagus banget sama lu karena memang dari pertama kita dari dulu pengen banget kerja bareng, baru kesampaian sekarang. Karena kalau dari segi pengambilan gambar bersama Wiwi, sinematografinya Wiwi sama Tompi, itu menurut kalau gue sih, gue sebagai salah satu pengagum karya-karya dari fotografinya, menurut gue ini memang ini gue banget. Gue sih sukanya yang kayak gini kalau gue ya. Jadi kan bukan film-film konvensional yang lampunya flat gitu-gitu. Nggak, ini main lighting banget, main art banget. Jadi kalau gue puas banget, secara gambar puas, secara skrip puas, eksekusinya bagus. Dan yang paling senang adalah ketemu dengan line up player yang memang top banget gitu. Ketemu Anya, ketemu Ariel, ada Darto, Botik, Tante Marini, Faris. Ini komposisi pemain yang oke banget menurut gue. Jadi ini salah satu film wajib tonton tahun ini. Iya sih. Kayak dikemasnya tuh mahal gitu, ngerti nggak sih? Maksud gue. Iya dong. Kayak dikemasnya keren gitu loh. Jadi kayak nih film tuh nggak ada norak-norak yang mau dikata-katain norak juga nggak bakal bisa norak. Iya. Gitu loh, ngerti nggak sih? Padahal temanya Kayak malah ya, lingkungan doang gitu ya. Nah, Iya, karena dan dibungkusnya kayak mahal gitu. iya. Keren. Temanya nggak ngada-ngada, temanya di depan mata, dieksekusi bagus, dan ini satu gebrakan lagi di dunia film di mana kita mencoba untuk baik produser, semua pemain, director, semua akan berusaha mendapatkan royalti di film ini. Jadi ini suatu gebrakan perfilman Indonesia yang keren banget. Nah, ngomong-ngomong tentang royalti tuh, Ding, kita itu dibantu oleh sebentar ya, gue cek dulu namanya, ntar jangan sampai salah. Jadi ada satu advokasi yang membantu kita untuk notaris ya, yang membantu kita bikin kontraknya jadi rapih gitu. Jadi semuanya tuh tertulis di atas kertas. Nah, aduh, ya namanya siapa ya? Nesa, lo komen dong. Gue takut salah sebut. Ada namanya tuh. Ntar yang sebut kalau dia komen. Gue lupa namanya. Oke. Nah, bikin gue tuh surprise banget dari, maksud gue gini, gue ngelihat Gading main bagus, itu udah di kepala gue sih. Dia pasti bakal bagus gitu. Anya main bagus, gue belum pernah lihat Anya main film, kecuali yang sebelumnya gue ngedirect ada satu video klip, gue udah bisa ngebayangan, nih anak bakal keren. Nah, yang bikin gue bener-bener terkaget-kaget, lo tau nggak? Akting Darto dan Tika Panggabean. Itu gila kan? Itu gila men. Jadi maksud gue ini film memang komposisinya pas banget. Iya. Ya. Darto mainnya bagus banget. Tika mainnya gila, luar biasa sih. Tika bagus banget. Pada natural banget ya. Gila sih. Iya. Darto sih. Darto tuh sinting sih. Sinting Darto. Gue rasa harusnya orang-orang ini masing-masing karakter punya iya, sinyal gue. Aku pengen nonton, gak sabar ya Allah. Tanggal 13 ntar. Tanggal 13 Agustus ya. Nah, yang belum punya tiketnya nanti bisa beli pakai voucher selesai spasi live 1 di website atau aplikasi Android. Kita mau kasih diskon 5.000, Ding. Oh, diskon. Ada diskon lagi, mantap. Iya, kan kemarin kita dari nah ini nih, sebentar. Ini mumpung gue nggak lupa nih. Nah, jadi legalitas kita dibantu oleh Dentons HPRP. Mantap. Thank you, Nesa. Ini kita waktu itu ya tektokan sama mereka tuh lama banget sampai ngerapihin semuanya, karena kan harus benar-benar fair, ngitungnya benar, dan itu jangka panjangnya aman kan, gitu. Karena ide ini, Ding, ide untuk sistem royalti terhadap pemain ini, gue pernah lempar di salah satu forum diskusi pemain-pemain film gitu. Banyak produser yang nggak setuju. Ya, gitu. Banyak produser yang tidak setuju, misalnya nggak mungkin bisa. Gimana cara lo ngitungnya? Gitu. Terus gue bilang, emang apa alasannya? Dan ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Dan gue maksudnya ngeliat gini, ini sebenarnya isu yang sama dulu gue pernah ngomong sama Glenn sih. Jadi dulu nih ide dasarnya gue sama Glenn dulu, Ding, Anya. Kita ngerasa insan perfilman Indonesia itu
dalam tanda kutip hanya menjadi apa namanya ya, pion aja. Lo nggak punya, Iya, lo nggak bisa menikmatin kekayaan intelektual yang ada di film lo gitu. Misal bokap lo filmnya banyak gitu ya. Udah gitu sekarang diputer kan nggak dapat apa-apa. Nggak dapet. Iya kan? Lo kebayang nggak film ini nanti suatu waktu Gading udah almarhum gitu ya, royalti filmnya masih bisa dinikmati sama Gempi. Bener. Iya kan? Gitu. Iya. Ini juga benar-benar memang ini harus. Iya kan? Gitu. Tapi dokter Tompi benar. Makanya Kenapa? Karena aku nyari duitnya dari operasi aja, dari main film mah, dari bikin film buat happy aja. Oh iya benar. Boleh. Aku nyari duit dari Appreciate operasi banget. skincare, Kak. Iya. Nggak, tapi bener nih. Gue waktu bikin Iya, bener. film Pretty Boys ya, waktu gue bikin film Pretty Boys, si Desta hubungin gue nggak nanya gue dibayar berapa sih. Gitu. Bukan nggak butuh duit, siapa sih nggak butuh duit, semua juga butuh duit gitu. Cuma gue ngelihat ini adalah kesempatan untuk berkarya. Udah, gue alhamdulillah dapat kesempatan untuk nyari duit di bidang yang lain. Ya udah, gue cari duitnya di sana. Di sini gue bantu-bantu aja deh gitu. Malah pakai kamera gue lagi. Gitu.